Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Alicia, Mapel Asas Kimia. Di sini untuk pertemuan kali ini saya akan membahas soal-soal yang kemarin saya berikan. Oke, saya mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nomor 1, jika suatu pabrik gula dalam sehari dapat menghasilkan gula sebanyak 100 kg, maka berapa persen mol glukosa yang terkandung dalam gula tersebut jika diketahui komposisi gula tersebut adalah 20% berat glukosa dan sisanya adalah air. Dan diketahui di situ adalah MnH2O18 dan Mr glukosa 160 gram per mol. Oke, yang pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah diketahui dulu apa. Di situ massa gulanya sudah diketahui 100 kg. Sedangkan mol gulanya itu diketahui 20%. MR-nya diketahui dari air 18 gram per mol. Untuk yang glukosa 180 gram per mol. Untuk menghitung MR atau BM kemarin sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan dari nomor massa yang ada dalam SPU. Oke, yang diterangkan di situ adalah persen mol glukosa. Yang pertama yang kalian pikirkan adalah mencari berat glukosa dalam gula itu berapa sih? Jadi yang pertama yang dihitung adalah berat glukosa dengan 20% dari gula, dari mol gula dikalikan dengan 100 kg dari gulanya. Itu nanti akan ketemu dari berat glukosa dalam gula. Dikalikan 20% dikalikan dengan 100 sama dengan 20 kg. Kalaupun mau dijadikan ke gram, jadikan turun ke bawah dikalikan dengan 1000, maka menjadi 20 gram. Untuk tahap yang kedua itu adalah mencari dari mol glukosa. Oke, rumus mol. Kalian sudah pelajari di kelas 11 tentang rumus mol. Itu adalah gram per mr. Kalaupun di sini ada berat glukosa per ml sama. Berat sama massa itu sama. Kemudian tinggal menghitung 20.000 gram dibagi dengan mr-nya dari glukosa 180 gram per mol. Maka dibagikan menjadi 111,1 mol. Langkah yang ketiga, karena di gula itu yang disebutkan di soal itu ada sisa airnya, maka kita menghitung berat air yang ada dalam galungan gula. Itu berapa? Maka yang diketahui adalah massa gulanya 100, kemudian berat glukosa sendiri yang di atas tadi itu diketahui 20 kilo. Maka 100 dikurangi 20 menjadi 80 kg untuk berat air yang ada dalam gula. Kemudian dijadikan ke gram, maka menjadi turun dikalikan 1000 menjadi 80.000 gram. Kemudian mencari mol air. Mol air rumusnya berat air dibagi dengan ml air. Jadi 80.000 gram dibagi dengan 18 gram per mol mr dari si air. Bersama dengan 4.444,4 mol. Kemudian langkah yang keempat itu adalah menghitung mol total. Mol total dari si glukosa dan air ditambahkan, yaitu 111,1 mol ditambahkan dengan 4.444,4 mol menjadi 4.555,5 mol. Kemudian tahap yang terakhir adalah mencari yang ditanyakan, mencari persen mol dari glukosa itu sendiri itu berapa. Jadi rumusnya yang kemarin sudah saya sampaikan, sebelumnya rumus dari persen mol adalah mol A dibagi dengan mol total dikalikan dengan 100%. Maka mol A di sini adalah glukosa karena yang ditanyakan ada glukosa, maka 111,1 mol dibagi dengan 4.000 mol totalnya 4.555,5 mol dikalikan dengan 100%. Dan kebanyakan kemarin yang saya teliti dari semua
jawaban kalian itu adalah kebanyakan jawabannya cuma 400 Newton dibagi, jadi harus dibagi terlebih dahulu ya. Jadi ketika dibagikan antara 111,1 mol dibagi dengan 4.555,5 mol itu sama dengan 0,024 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 2,4%. Soal nomor 2 itu tentang suhu. Jika suatu alat pemanas air dapat memanaskan air dengan laju pemanasan 100 derajat Celcius per menit, maka berapakah suhu akhir dalam reamer jika air dengan suhu 293 Kelvin dipanaskan selama 2 jam? Oke, diketahui di situ adalah laju pemanasan air 100 derajat per menit, suhu airnya 293 Kelvin, laju pemanasan airnya itu adalah 2 jam. Yang ditanyakan suhu akhir dalam bentuk reamer. Oke, rumus dalam pengubahan Kelvin ke Celcius itu sudah ada di catatan tentang bab konversi satuan di suhu, itu sudah saya berikan di PPT yang pertama kali. Oke, suhu untuk Kelvin pengubahannya adalah T Kelvin sama dengan T dikurangi 273 dalam bentuk Celcius, kemudian sama dengan 293 dikurangi 273. Hasilnya sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian hitungan jam. 1 jam itu kan 60 menit. Kalaupun 2 jam pemanasan air 2 jam, maka diubah ke menit menjadi 120 menit. Kemudian kita menjumlahkan antara suhu dari pemanasan dan laju pemanasan air. 20 ditambahkan dengan 120, kemudian suhu dari si laju pemanasan air 100 dikalikan dengan 120 menjadi 12.000 derajat Celcius. Kemudian suhu dari air pemanasan selama 2 jam itu 20 dikalikan dengan 120. Suhu total sama dengan 2400 derajat Celcius. Kemudian menghitung suhu akhir antara suhu pemanasan air dengan suhu air yang dipanaskan selama 2 jam itu di total berapa. Kemudian dijumlahkan suhu akhirnya didapatkan 14.400 derajat Celcius. Untuk mengubah ke reamer itu reamer dari Celcius ke reamer itu adalah 4/5, maka 4/5 dikalikan dengan suhu akhirnya menjadi 11.520 reamer. Soal nomor 3. Ketahui suatu campuran hidrokarbon mempunyai komposisi NC4H10 50 gram, NC5H12 30 gram, NC6H14 20 gram. Yang ditanyakan adalah fraksi mol setiap komponen dan yang B berat molekular rata campuran. Kemudian yang pertama kali adalah yang harus kalian kerjakan mencari MR-nya terlebih dahulu dari masing-masing komponen. Untuk MR4H10 di situ dihasilkan 50 gram per mol. Untuk MRC 5H12 di situ dihasilkan 72 gram per mol. Untuk MRC 6H14 di situ karena kan di sini menghitung MR sampean sudah tahu ya. AR ataupun nomor massa dari C itu ada 12, kemudian H itu 1, tinggal mengalikan dengan berapa banyak atom yang ada dalam situ. Jadi 12 kalikan 6, kemudian 1 dikalikan dengan 14, jadi 72 gram per mol ditambah dengan 14 gram per mol sama dengan 80 gram per mol. Kemudian langkah berikutnya itu adalah mencari mol masing-masing komponen. Untuk mol yang pertama itu kita cari dulu mol 4H10. Rumus mol sendiri adalah gram per mr. Kemudian di situ diketahui untuk nilai dari massa C
C4H10 adalah 50, maka dibagi dengan MR-nya 58, maka dihasilkan 0,86. Untuk selanjutnya, mol C5H12 itu adalah 30 dibagi dengan 72 gram per mol, maka hasilnya 0,41 mol. Untuk yang mol selanjutnya atau senyawa selanjutnya adalah C6H14, jadi 20 dibagi dengan 86 gram per mol, sama dengan 0,23 mol. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menghitung mol totalnya, jadi menambahkan semua mol yang barusan kita hitung. 0,86 ditambahkan 0,1 mol, ditambahkan dengan 0,22 mol, sama dengan 1 mol. Baru kita bisa menghitung fraksi mol masing-masing senyawa atau masing-masing komponen. Yang pertama senyawanya adalah C4H10. Rumusnya mol C4H10 dibagi dengan mol totalnya itu berapa? Jadi 0,86 dibagi dengan 1,5 sama dengan 0,57. Kemudian fraksi mol yang kedua adalah C5H12. Jadi 0,41 mol dibagi dengan 1,5 mol sama dengan 0,27. Untuk fraksi mol berikutnya adalah C6H14, 0,23 dibagi dengan 1,5 sama dengan 0,15. Kemudian baru menghitung yang pertanyaan B, berat molekul rata-rata campurannya itu berapa? Berat molekul sama MR itu sama ya, biasanya disingkat BM. Jadi sini tinggal menghitung BM rata-rata campurannya berapa, BM total dibagi dengan banyaknya campuran, jadi banyaknya senyawa. BM totalnya adalah 58 ditambah 72 ditambah 86 gram dibagi dengan banyaknya campuran, ada 3 senyawa kan, jadi tinggal membagi sama dengan 72 gram per mol. Ini ada beberapa latihan soal untuk kalian buat latihan tentang konversi satuan. Silakan dibuat latihan soal. Kalau kalian di bab ini sering latihan soal, pasti kalian nanti kalaupun ujian itu bisa menjawab. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurang kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.